pertemuan pertama ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas pengantar sistem tenaga listrik. Ya. Hmm, lanjut. Apa aja sih yang akan kita bahas? Oke, apa aja sih materi yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pendahuluan ya tentang sistem tenaga listrik. Setelah pendahuluan, jadi sistem tenaga listrik itu dari mulai dia tidak ada, artinya nggak ada tenaga listrik, terus dibangkitkan, sudah dibangkitkan, terus ditransmisikan, terus nanti didistribusikan nanti sampai ke konsumen. Nah, itu jenis tenaga listrik ya, dari mulai awal pembangkitan sampai ke konsumen. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan pertama itu. Terus yang kedua, pembangkitan energi listrik dan potensi EBT. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas apa? Pembangkitan energi listrik, khusus tentang pembangkitan. Ada apa aja sih pembangkitan? Terus potensi energi baru dan terbarukan tuh seberapa banyak, terutama di Indonesia ya, dan arah perkembangannya itu kemana. Nah, itu nanti akan dibahas jelas dan detail di pertemuan kedua. Yang ketiga, nggak afdol kalau kita belajar sistem tenaga listrik, tapi kita tidak tahu ya konsep-konsep dasar dari sistem tenaga listrik ya. Terutama biasanya kan sistem tenaga listrik itu penyalurannya AC ya. Walaupun dulu awal-awal pertama kali ya sistem tenaga listrik disalurkan ya, itu adalah DC. Awalnya itu DC. Dulu tuh ditransmisikan itu dulu tuh DC ya. Terus berubah, nah itu menjadi AC. Nanti ada sejarahnya kita akan bahas di pertemuan ketiga. Sejarahnya kenapa dari DC ke AC dan apa sih ruginya antara eh, apa DC sama AC kayak gitu. Terus berikutnya kita bahas tentang kuantitas per unit. Nah, terus berikutnya lagi parameter saluran transmisi. Apa sih menjadi parameter bahwa saluran transmisi itu sudah oke, sudah bagus. Ya. Terus berikutnya apa? Hubung arus dan tegangan pada saluran transmisi. Nah, kira-kira arus itu harus apa? Terus tegangan itu kayak gimana? Terus sistem transmisi itu tegangannya berapa kV sih? Ya. Tegangan menengahnya, tegangan rendahnya, nah itu kayak gitu. Habis itu perhitungan jala-jala, terus studi aliran daya, sama terakhir gangguan simetris tiga fase. Nanti kalau kita sempat, ya mungkin kita akan coba simulasi pakai software etap ya. Tapi lihat dulu ya masalah etap itu kan software itu ya berat ya kita lihat nanti deh. Oke, minimal nanti tutorialnya nanti saya kasih, walaupun nanti kalian nggak coba tapi saya kasih tutorialnya bisa kalian pelajari, bisa kalian ini ya. Kalau software saya nggak punya yang ori, jadi saya nggak bisa kasih ya. Karena nggak boleh kita pakai bajakan. Oke, kita lanjut ya. Kurang lebih ini materi pembelajaran. Jadi harapannya ke depan itu kalian paham ya tentang sistem tenaga listrik dari awal sampai dengan akhir ya, kayak gitu. Dan di Indonesia ini, sistem tenaga listrik Indonesia ini, itu dia tidak ada storage atau penyimpanan. Jadi apa? Langsung dipakai. Makanya kalau kalian dengar PLN rugi, bisa jadi karena apa? Karena yang listrik yang kepakai itu nggak semua kepakai. Jadi kemungkinan bisa rugi kayak gitu ya, karena butuh perencanaan yang matang ya, nggak sekedar rasa perencanaan, kalau nggak ini nanti ya itu nanti akan rugi. Kita lanjut. Nah, ini dia komponen utama STL, cuma ada tiga ya. Dikit, cuma ada tiga. Yang pertama itu pembangkit, dibangkitkan, jadi yang tadinya tidak ada energi listrik dibangkitkan, entah itu dari entah itu dari solar panel, apa, atau dari uap, gas bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama itu tenaga listrik dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, nah itu kan kalau tenaga listrik baru dibangkitkan tuh kan tegangannya ya nggak besar ya, paling tegangan menengah ya. Nah, untuk ditransmisikan agar sampai jarak yang jauh, oke, kabel, kalian tahu kan kabel, ya salah satu penghantar listrik itu adalah kabel kan. Kabel itu kapasitasnya dihitung berdasarkan apa? Ada tahu nggak? Kabel itu dihitung kapasitasnya berdasarkan apa? Berdasarkan arus yang bisa diantar ya, arus yang bisa diantar. Makanya kenapa dari sistem pembangkit ini di up dulu, ya di up dulu. Biar apa? Biar nanti kabel SUTET, SUTT, nah itu kabelnya nggak terlalu besar.
Ya, karena ukuran kabel itu berdasarkan apa? Berdasarkan arus yang dialiri. Makin besar arus, maka makin besar kabelnya. Untuk menghindari kabel yang terlalu besar di udara, kan kalau di udara kan kalau terlalu besar nanti dia ngelewat ya, bakal bahaya. Makanya apa? Makanya diakali dengan apa? Dengan ditaikan dulu tegangannya. Nah, kalau di sini kita lihat, nah, lihat tegangannya sampai berapa? 230 kV. Ya, 230 kV. Nah, setelah dibangkitkan, ya, kalau ini kan kalau kita lihat gambarnya, kalau kita lihat pakai pointer dulu ya. Kalau kita lihat kan ini dibangkitkan, ini di trafo, trafo ini trafo step up. Ya, ini dinaikkan ke sini, terus masuk ke sini. Nah, ini diterima nih. Terima ini biasanya trafo ini dia trafo diturunin karena kan udah mulai agak dekat ya. Nanti di sini ada trafo lagi, trafo distribusi diturunin lagi nih. Ya, ini ya di sini udah berapa jadi? Jadi 12 kafe di sini udah 12 kafe. 12 kafe nanti baru ke lain masing-masing. Ini contoh ya. Nah, kayak gini kurang lebih kayak gitu. Jadi ditaikin biar nanti rugi-rugi dari dikit udah ditaikin. Nanti pas sampai distribusi diturunin lagi. Kenapa? Karena pelanggan atau customer itu terimanya 220 volt ya, 220 volt atau yang satu pasal itu kalau yang tiga pasal 380 volt ya tergantung mana. Jadi turunin nanti udah sampai ujung itu pasti turunin. Oke, kita bahas pembangkitan dulu ya. Pembangkit. Apa sih pembangkit? Pembangkit adalah tempat apa? Dibangkitkannya energi listrik. Ya, yang tadinya tidak ada, jadi ada. Sebenarnya bukan dibangkitkan ya. Energi itu kan kalau kita mengenal hukum kekalahan energi itu energi tidak bisa diadain ya. Hanya merubah dari apa menjadi apa. Makanya termasuk energi listrik. Energi listrik itu tadinya nggak ada, cuman dibangkitkan ya. Nah, peralatan utama pada pembangkit biasanya terdiri dari apa? Turbin dan generator. Pusat pembangkit listrik biasanya apa? Terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan. Ya, biar apa? Mungkin di situ potensinya lebih besar atau mungkin di situ lebih dari safety-nya ya. Biasanya potensi-potensi yang berpotensi itu jauh dari pemukiman. Atau mungkin eh, nyari tempat yang lebih aman ya. Kalau dekat ini kan juga bahaya juga. Biasanya jauh dari pemukiman. Nah, sehingga apa? Listrik yang dihasilkan pusat pembangkit perlu apa? Ditransmisikan dari jarak yang cukup jauh ya. Apa bedanya sih transmisi? Nah, transmisi itu dari jarak yang jauh ya. Kalau distribusi itu maksudnya dari distribusi itu dari ujung ya, dari gardu distribusi langsung ke pelanggan. Nah, kalau misalkan transmisi itu dari pembangkit ke biasanya dari gardu induk ya ke gardu distribusi. Nah, kayak gitu. Nah, dari gardu distribusi baru nanti ke pelanggan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terdiri dari apa? Pembangkit-pembangkit listrik yang tersebar di berbagai tempat dengan jenisnya antara lain. Yang paling banyak adalah PLTA menggunakan sumber tenaga air. Terus ada lagi PLTU menggunakan apa? Batu bara. Jadi apa? Jadi kalau PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini digunakan untuk apa? Menggerakkan turbin. Turbin ini yang akan menghasilkan apa? Menggunakan generator turbin ini akan menghasilkan energi listrik. Ya. Jadi yang tadinya nggak ada listrik, karena diubah dikonversi dari energi tenaga air ke generator menghasilkan listrik. Nah, PLTU juga gitu. PLTU batu bara, batu bara tuh panasnya itu, pembakaran batu bara panasnya itu. Nah, itu buat nyalain generator. Terus ada PLTG, menggunakan apa? Sumber dari gas alam. PLTGU, kombinasi antara gas alam dan uap. Ya, pembangkit tersebut mengubah apa? Sumber-sumber alam tadi menjadi apa? Energi listrik. Jadi berubah ya. Kurang lebih kayak gitu. Next. Nah, ini contoh gambar ada beberapa pembangkit ya. Pusat pembangkit listrik biasanya apa? Terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan. Sehingga listrik yang dihasilkan pusat pembangkit itu perlu apa? Ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh. Ini adalah contoh PLTU ya di Suralaya. Ya. Dan ini ada PLTG di Samira, ini PLTA di Raja Mandala, ini PLTN. Gimana? Ya, ini PLTN, saya PLTB. Tenaga Bayu. Bayu itu nggak terlalu berkembang ya. Kurang lebih ini gambaran pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, ini dia kita bahas. Tadi yang pertama kita bahas tentang pembangkitan. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang apa? Transmisi. Ya.
Nah, transmisi apa sih? Sistem transmisi berfungsi apa? Menyalurkan dan mengirimkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan apa? Menggunakan tegangan tinggi dan tegangan menengah. Kenapa harus tegangan tinggi dan menengah? Kenapa? Karena apa? Untuk mengurangi losis ya. Karena jaraknya terlalu jauh. Ya, kalau misalkan tegangannya tinggi nih, kalau misal karena daya yang diantar itu besar ya. Daya yang diantar itu besar, agar mengurangi rugi-rugi daya, maka yang ditinggiin apa? Kan rumusnya P sama dengan V kali I ya kan? V kali I kali cos pi ya kan? Daya adalah tegangan dikali arus kali cos pi ya, faktor daya. Nah, kabel itu, ukuran kabel itu berdasarkan apa saya bilang tadi? Berdasarkan kuat arus. Biar kabel ukurannya nggak terlalu besar, maka apa yang harus ditegangin? Harus harus apa? Harus apa yang dikurangin? Maka yang dikecilin adalah biar biar kabelnya kecil, maka yang harus dibesarin ada tegangannya dan arusnya nanti kecil. Jadi ukuran kabelnya nggak terlalu besar. Paham ya? Kenapa harus di step up? Nah, ini contoh gambar di bawah ini kan ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU dibangkitkan, habis itu dia naik trafo nih dari 20 kV menjadi 150 kV. Jadi ditaikkan kan step up tegangannya. Nah, tegangan di step step up ya. Nah, energi listrik yang dihasilkan dari berbagai pembangkit tadi harus langsung disalurkan. Ya, dari sini di step up ke 150 kV, dari 150 kV ditransmisikan tuh sampai ke GI. Di GI itu masih 150 kV, terus GI ke sini. Nah, itu diturunkan lagi di step down lagi ke 20 kV. Kenapa ke 20 kV? Karena apa? Karena 20 kV, karena konsumen itu kalau di gedung-gedung yang besar itu pakai cuma 20 kV ya. 20 kV, kalau tegangan menengahnya, kalau tegangan rendahnya 220, 380, 20 kV. Jadi dari sini nih, kalau ke bisnis atau ke apartemen, ke hotel, ke mall-mall yang besar dan gedung besar biasanya langsung ke 20 kV ya, pakai kabel TM, tegangan menengah, pakai tegangan menengah. Nah, kalau ke kita itu pakai tegangan rendah. Jadi dari sini ada trafo gantung namanya. Trafo gantungnya ini nanti baru ke konsumen, ya ke rumah-rumah kita. Nah, itu ya. Paham ya? Ini prinsipnya dari transmisi. Jadi pembangkit tadi udah kita bahas, transmisi itu menyalurkan dari mana? Dari pembangkit sampai ke gardu induk MGI ya, gardu induk dari gardu induk sampai ke distribusi. Nah, ini masih urutan transmisi. Nah, dari gardu distribusi itu baru namanya distribusi. Paham ya? Energi listrik bersifat harus sesuai dengan apa permintaan saat itu juga. Tidak ada penyimpanan. Jadi sistem di Indonesia itu nggak ada storage. Nah, itu kelemahannya ya. Karena itu sistem transmisi daya listrik dibangun untuk apa? Menghubungkan pembangkit-pembangkit listrik yang tersebar tadi dan menyalurkan listriknya langsung saat itu juga ke pelanggan-pelanggan listrik. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Jadi dari sini kita paham ya. Kenapa sih PLN kok bisa ngerugi? Ya kemungkinan ya itu. Ya, ada banyak faktor sebenarnya. Dari sini kan kita paham ya alur tenaga sistem tenaga listrik. Kita lanjut. Nah, ini dia klasifikasi saluran listrik udara. Nah, di sistem transmisi itu, nah ini kan ada saluran udara ya. Ini pembagiannya kurang lebih seperti ini. Dari yang paling kecil itu SUTR. Ya. SUTR saluran udara tegangan rendah. Nah, kalau dulu ada 110, sekarang cuma ada 220 ya. Nah, itu 100 sampai 101 kV itu di SUTR di sini ya. Terus berikutnya lagi naik lagi itu ada SUTM saluran udara tegangan menengah itu 1 kV sampai 35 kV. Terus naik lagi saluran udara tegangan tinggi itu 35 sampai 230 kV. Terus yang paling tinggi SUTET. Nah, SUTET nih saluran udara tegangan ekstra tinggi di atas 230 kV. Yang paling tinggi SUTAS. Saluran udara tegangan tinggi arus arah. Nah, ya, ini bukan paling tinggi ya, tapi ini arus arah, tapi ini udah nggak dipakai di Indonesia. Bukan paling tinggi tapi dia paling arus arah 250 kV dan 300 kV arus arah. Saluran pengantarnya dikenal dengan nama SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Tadi kita bahas ya SUTT. Terus ada SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan lain-lain. Itu yang ada di Jawa Bali. Sistem transmisi daya listrik diatur oleh P3B ya. Penyaluran dan pusat pengaturan beban Jawa Bali yang berlokasi di daerah Gandul, Cinere, Bogor. Ini ya pusatnya. Nah, kita masuk ke sistem distribusi. Ini tadi kan transmisi udah, sekarang distribusi. Oke. Pembangkit udah, transmisi udah, sekarang terakhir
distribusi. Sistem distribusi merupakan apa? Bagian dari sistem tenaga listrik. Nah, sistem distribusi ini berguna untuk apa? Menyalurkan ya dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu distribusi sampai ke konsumen dengan menggunakan apa? Saluran distribusi tegangan rendah. Ya, udah masuk tegangan rendah ya. Ya. Nah, dari sistem transmisi daya tadi, listrik sampai ke pelanggan, terutama perumahan, dengan terlebih dahulu apa? Melalui gardu induk dan kemudian gardu distribusi. Tadi kan udah kita jelasin ya dari gardu induk, distribusi baru ke konsumen. Nah, gardu induk mengambil apa? Daya listrik dari sistem transmisi dan menyalurkan ke gardu-gardu distribusi yang tersebar di berbagai daerah yang dekat dengan perumahan. Biasanya di gardu distribusi ini dia ada tiang, nah tiang itu ada trafo gantung. Trafo gantung itu fungsinya apa? Menurunkan tegangan tadi ya, yang tadi tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Yang tadi 20 kV jadi berapa? 220, 380 ya kan. Kalau dia 3 pas, tadi 20 kV jadi 320 kV jadi 380 kan. Nah, habis itu langsung ke konsumen langsung. Dan di dalam gardu distribusi terdapat trafo distribusi yang menyalurkan listrik langsung ke rumah-rumah dengan melewati JTR dari tegangan rendah dan biasanya ditopang oleh tiang listrik. Nah, namanya trafo gantung. Kenapa disebut trafo gantung? Karena di tiang listrik trafonya. Paham? Nah, prinsip kerja dari sistem tenaga listrik dimulai dari bagian pembangkit yang kita bahas tadi ya, pembangkit, kemudian disalurkan melalui sistem jaringan transmisi kepada gardu-gardu induk, dari gardu induk ini serta disalurkan serta dibagi kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Jadi pembangkit, transmisi, distribusi, ya. Tegangan generator pada umumnya biasanya rendah, ya. Rendah dan menengah ya, 6 kV sampai 24 kV. Maka tegangan ini biasanya harus apa? Dinaikkan untuk apa? Untuk bisa ditransmisikan. Dinaikkan biasanya menjadi apa? Jadi 30 kV sampai 500 kV. Nah, kenapa harus dinaikkan tadi yang seperti saya bilang tadi untuk mengurangi apa? Rugi-rugi daya. Oke, pada saluran. Dengan tegangan yang lebih tinggi ini selain untuk memperbesar daya hantar dari saluran, juga memperkecil apa? Rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada saluran. Intinya itu ya. Nah, penurunan tegangan dari tingkat tegangan transmisi pertama-tama apa dilakukan pada gardu induk. Pertama, dari gardu induk turun ini. Di mana tegangan diturunkan yang lebih rendah. Misalkan contoh ya, pakai step down ya dari 500 ke 150 kV atau misalkan dari 150 ke 70 kV dan seterusnya. Seperti kayak gitu. Nah, ini gambaran untuk pemburu daya ya. Energi listrik atau daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh. Pasti ada rugi daya. Rugi daya apa? Energi listrik atau daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh. Terus transmisi energi listrik jarak jauh menggunakan apa? Tegangan tinggi untuk apa? Mengurangi kerugian kehilangan energi selama transmisi oleh disipasi ya. Gambaran umum mengenai sistem tenaga listrik yang dimulai dari paparan sejarah awal perkembangan sistem tenaga listrik dan evolusinya hingga masa kini. Lalu kayak gini ya, dari power station, ini trafo step up, ini masuk ke sini, terus ini ke ini ya ke step ke sini lagi, terus diturunin lagi baru masuk ke rumah. Ini power lossesnya rumusnya apa? Current kuadrat I kuadrat dikali R, ya kan? High transmission voltage. Nah, ini perhitungannya. Jika dayanya rendah, turun, power loss ya, maka harusnya turun. Kayak gitu kan. Jika kalau high transmisi ya, gitu. Terus low transmisi apa nih? Nah, kalau ininya naik, harusnya naik, maka kayak gitu, lossnya. Kurang lebih kayak gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan dengan rumus P sama dengan V kali I. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah ya. Kalau tadi kita bahas tentang sistem tenaga listrik secara umum, dari mulai pembangkit, terus transmisi, terus sampai ke distribusi. Nah, sekarang kita bahas apa? Sejarah penggunaan listrik komersil. Penggunaan listrik secara komersil dimulai pada akhir 1987 saat apa lampu-lampu mulai digunakan untuk penerangan jalan. Nah, itu pertama kali 1870 ya, ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, perancangan sistem tenaga listrik yang lengkap terdiri dari ada generator, kabel, penerangan penggunaan fuse untuk proteksi, meter untuk pengukuran, dan serta beban. Pertama kali dimulai oleh apa? Thomas Alva Edison di First Street Station, kota New York, yang beroperasi pada tanggal apa? 4 September 1982. 14 September 1882 ya.
Nah, ini dia nih, sistem ini pertama kali menggunakan apa? Transmisi DC. Menggunakan generator DC bertenaga uap dan melayani beberapa beban ya, lampu sebanyak berapa? 400 buah pada berapa? 85 konsumen yang dalam area seluas radius sekitar 1,5 kilo. Jadi areanya 1,5 kilo, kurang lebih 85 konsumen, sebanyak 400 buah lampu. Cuma lampu doang waktu itu ya. Beban yang seluruhnya berupa lampu ini disuplai pada tegangan 110 melalui jaringan sistem kabel bawah tanah. Jadi pakai si bawah tanah, pakai sistem DC. Meskipun pada awalnya penggunaan sistem transmisi DC meluas, namun apa dalam perkembangannya ke depan hampir semua sistem ini diganti dengan sistem transmisi DC, AC ya, dari DC jadi AC. Pada tahun 1986, keterbatasan sistem DC ini mulai terlihat jelas. Daya hanya bisa dikirim dari generator dalam jarak yang pendek. Nah, masalah transmisi. Jadi, kenapa dari DC ke AC? Karena masalah transmisi yang bermasalah ya, untuk jarak jauh. Menjaga agar rugi-rugi daya atau losses RI kuadrat dan drop tegangan pada transmisi jarak jauh tidak melebihi ambang batas yang ditentukan nilai tegangan harus apa? Harus tinggi. Tadi ada disebutin ya. Nah, nilai tegangan yang tinggi ini tidak diinginkan baik pada pembangkitan maupun pada konsumsi daya listrik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendapat mentransformasikan nilai tegangan menjadi suatu keharusan. Coba bayangin, ada nggak trafo DC? Ada nggak trafo DC? Nggak ada kan? Ya, makanya kenapa sistem listrik itu dirubah dari DC ke AC. Karena masalah transmisi tadi ya. Karena yang jadi faktor masalah ada transmisi. Karena nggak ada trafo DC, ada trafo AC. Nah, untuk ke DC-nya pakai apa? Rectifier, penyarah. Kan lebih mahal gitu. Ya. Jadi kenapa sistem transmisi itu pakai sistem AC? Paham ya sampai sini ya? Kenapa pakainya si AC sih? Kenapa sih pakainya AC? Nah, karena apa? Sistem transmisi itu kalau pakai DC ada keterbatasan, karena kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, otomatis kabelnya harus ukuran besar, mahal, kayak gitu. Kalau pakai AC kan ada trafo, bisa dikonversikan, bisa ditaikkan atau diturunkan tegangan, karena nggak ada trafo DC itu nggak ada, ya. Transformator DC itu nggak ada. Nilai tegangan yang tinggi ini yang tidak diinginkan baik oleh pada pembangkitan maupun konsumsi daya listrik ya. Oleh karena itu, kemampuan untuk dapat mentransformasikan nilai tegangan menjadi suatu keharusan. Itu satu. Kedua, sistem tenaga listrik AC berawal dari perkembangan apa? Transformator atau trafo dan sistem transmisi AC yang dilakukan oleh L. Goulart dan J.D. Gibbs di Paris ya, Prancis. Kemudian apa? George Westinghouse membeli hak paten untuk dapat mengembangkannya di Amerika Serikat. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1886 ya, William Stanley, rekan dari Westinghouse, mengembangkan dan menguji coba apa sistem transmisi AC lengkap yang terdiri dari apa? Ada generator, trafo, dan saluran transmisi tegangan tinggi. Untuk pertama kalinya yang mampu apa? Melayani beban berupa 150 buah lampu di grid Burlington, Massachusetts ya. Kurang lebih kayak gitu. Generator yang digunakan berkapasitas berapa? 25 HP horsepower ya atau sekitar seberapa 18 kilowatt berpenggerak apa? Dari turbin bertenaga air dan menghasilkan keluaran tegangan berapa? 500 volt dengan arus 12 ampere. Arusnya kan kecil tuh ya. Nah, kemudian nilai tegangan ini dinaikin lagi nih oleh trafo. Nah, ya, untuk apa? Untuk ditransmisikan menjadi apa tegangannya yang tadinya 500 volt menjadi 3000 volt ya. Yang tadinya 500 volt menjadi 3 kV dan kemudian apa diturunkan kembali menjadi 100 volt. Nah, untuk apa? Untuk keperluan konsumen. Kenapa 100 volt? Karena pada zaman itu, pada saat itu sistemnya itu pakai 100 volt. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah paham kan ya alur sistem tenaga listrik? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi paham ya kenapa harus ada trafo, harus ini. Kalau tidak ada, saya absen ya.